Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5046 sampai bab 5048. Para kultivator benua Changsuan berjuang kesakitan di dalam kabut beracun. Harta pertahanan mereka hancur satu demi satu. Teriakan bergema tanpa henti. Pedang lembut Raja Kerajaan Chelie terbelah oleh bilah tulang. Luka sayatan yang dalam dan memperlihatkan tulang muncul di dadanya. Tombak panjang milik Aisyah yang penuh dengan karat, patah saat ia tersandung dan jatuh, nyaris hancur menjadi bubur oleh boneka tulang. Susunan teratai biru milik Lan Lian Hua runtuh seluruhnya. Dia meludahkan darah dari mulutnya dan, saat kabut hitam menyapu dirinya, melemparkan jimat giok ke arah Chen Ping dengan sekuat tenaga. Saat Chen Ping menangkap jimat giok itu, banjir informasi mengalir ke dalam pikirannya. Itu adalah teknik pedang kuno dari sekte Lan Lian Hua yang membutuhkan darah kehidupan seseorang sebagai katalis untuk memampatkan semua energi spiritual menjadi sinar pedang sepanjang 3 inci yang mampu menembus penghalang iblis apapun. Namun, harga yang harus dibayar untuk menghunus pedang ini sangat mahal. Pedang ini akan menguras vitalitas penggunanya, sehingga mereka menjadi hampa bahkan jika berhasil. Tidak ada pilihan. Chen Ping menggigit lidahnya, menyemprotkan darah kehidupan ke pedang pembunuh naga. Pedang itu mengeluarkan dengungan seperti suara naga. Bilahnya yang sepanjang 3 kaki memanjang tanpa henti hingga menjadi bilah cahaya 1000 zhang. Aura pedangnya mengiris celah hitam di ruang itu sendiri. Tepat saat arai pemakan tulang iblis hampir selesai, Chen Ping melompat maju. Bilah cahaya membawa momentum penghancur dunia saat menghantam inti arai. Tawa Raja Pengikis Tulang berhenti tiba-tiba. Ia buru-buru memanggil energi iblis untuk melawan, tetapi saat energi itu bertemu dengan sinar pedang, seluruh tubuhnya mulai hancur inci demi inci. Kedua belas boneka tulang itu meledak menjadi awan debu tulang, namun Raja Pengikis Tulang, iblis kendaraan besar setengah langkah, meski terluka parah, masih memiliki kekuatan untuk membalas. Lengannya yang tersisa tiba-tiba terentang, berubah menjadi cakar hitam besar yang diarahkan langsung ke jantung Chen Ping. Di saat kritis itu, pedang pembunuh naga memancarkan cahaya 7 warna. Chen Ping mengeluarkan raungan agung, seorang iblis biasa berani bertindak begitu kurang ajar. Bayangan naga emas terbang dari pedang, bertabrakan dengan cakar hitam dalam bentrokannya memekakkan telinga. Gelombang energi yang dahsyat itu menghancurkan segalanya dalam radius 100 li, meninggalkan kawah besar di dalam tanah. Saat debu mulai mereda, sosok Raja Pengikis Tulang telah hilang, yang tersisa hanyalah tanda hitam yang diukir dengan huruf-huruf aneh. Kita menang. Para petani yang selamat bersorak, tetapi perayaan mereka segera terganggu oleh krisis baru. Tentara sebenarnya dari kota Pengikis Tulang akhirnya menampakkan diri, segerombolan prajurit iblis yang padat membanjiri langit bagai gelombang hitam. Yang lebih parah lagi, para prajurit kerangka yang sebelumnya telah berubah menjadi abu oleh kilin api mulai terbentuk kembali dalam kabut hitam. Jumlah mereka kini beberapa kali lipat lebih banyak. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Mo Qingyun memucat, energi spiritualnya hampir habis. Chen Ping, yang bersandar pada pedang pembunuh naga untuk berdiri, meridiannya hancur karena menggunakan teknik pedang kuno,
hampir tidak dapat berdiri tegak. Kilin api kecil yang terkuras karena terlalu sering digunakan, apinya meredup. Korban yang tiada henti membuat Chen Ping dan kelompoknya berjuang untuk bertahan. Di saat putus asa ini, langit tiba-tiba menjadi gelap. Kegelapan yang lebih pekat dari kabut hitam menyelimuti medan perang, bahkan menenangkan angin iblis yang menderu. Itu, mata Humazi membelalak menunjuk ke langit. Di atas awan, bayangan hitam perlahan muncul. Binatang pemakan surga. Seru Chen Ping kegirangan. Dia tidak tahu kapan binatang pemakan surga yang malas dan selalu tidur ini telah menyelinap keluar. Dengan bergabungnya binatang pemakan surga dalam pertarungan, Chen Ping merasa tenang, mengetahui binatang itu dapat melahap apa saja. Telan semuanya, lahap setiap iblis ini. Perintah Chen Ping pada binatang pemakan surga kecil itu. Namun betapa terkejutnya dia, binatang itu hanya meliriknya, tidak menunjukkan tanda-tanda tindakan apapun. Nak, binatang pemakan surga ini tungganganku, bukan tungganganmu. Kau pikir dia akan mendengarkanmu? Dan tunjukkan rasa hormat, ini bukan anjingmu yang suka diperintah. Suara Raja Iblis Awan Merah bergema di benak Chen Ping, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap sikapnya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping tertegun sejenak sebelum dengan cepat mengubah nadanya, menyeringai pada binatang pemakan surga kecil itu, "Saudara pemakan surga, tolong bantu dan telan semua iblis ini." Semua orang terkejut saat mendengar perkataan Chen Ping. Binatang pemakan langit kecil itu benar-benar membuka mulutnya yang besar, yang mampu menelan gunung, dan menghisap dengan ganas langit yang penuh dengan prajurit kerangka. Suara mendesing. Hisapan yang mengerikan membentuk pusaran angin hitam, menarik puluhan ribu prajurit kerangka ke dalamnya. Mereka tidak punya kesempatan untuk melawan sebelum ditelan ke dalam mulut binatang buas yang tak berdasar. Yang lebih mengejutkan lagi, kutukan mayat hidup pada para prajurit kerangka itu hancur total di dalam perut binatang pemakan surga dan tidak dapat berkumpul kembali. Dengan bergabungnya kilin api dan binatang pemakan langit, pertempuran berubah dalam sekejap. Kilin api kecil itu kembali bersemangat, apinya kembali menyala terang, membentuk kerjasama yang erat dengan binatang pemakan surga. Kilin api membakar para prajurit iblis di tanah, sementara binatang pemakan langit melahap pasukan kerangka di udara. Saatnya untuk melakukan serangan balik. Chen Ping, menahan rasa sakit yang membakar, mengangkat pedang pembunuh naga miliknya. Ikuti aku dan bunuh mereka. Membunuh semuanya. Dengan raungan Chen Ping, para kultivator benua Changsuan menyalakan kembali semangat juang mereka. Mereka membentuk formasi pertempuran baru, terlibat dalam pertarungan putus asa melawan para prajurit iblis. Di langit, aura pedang beradu dengan energi iblis, cahaya harta karun menari dengan hujan darah. Chen Ping menerobos kerumunan, setiap ayunan pedangnya merenggut nyawa beberapa prajurit iblis. Pakaiannya berlumuran darah, namun tatapannya semakin tajam, bagaikan dewa perang yang kembali dari neraka. Pertempuran brutal itu berlangsung selama 3 hari 3 malam. Ketika prajurit iblis terakhir tumbang, matahari terbit akhirnya menembus awan gelap, memancarkan cahaya keemasan ke daratan yang porak-poranda. Benua Changsuan telah diselamatkan sekali lagi. Lan Lianhua sangat berterima kasih kepada Chen Ping. Tanpa dia, benua Changsuan pasti sudah runtuh sejak lama. Itu akan hancur saat serangan Aula ke-8. Teman Chen, terima kasih banyak. Sayangnya benua Changsuan kita tidak memiliki sumber daya yang luar biasa untuk ditawarkan.
Lan Lianhua melihat kondisi Chen Ping yang melemah, berkata dengan malu, "Itu bukan apa-apa, hanya usaha kecil. Tubuhku akan pulih setelah beberapa hari istirahat." Chen Ping tersenyum tipis. Dengan menara penekan setan, Chen Ping hanya perlu berkultivasi di dalamnya selama beberapa jam untuk pulih dengan cepat. Setelah menyelesaikan semuanya, Chen Ping membawa Humazi ke menara penekan setan. Kali ini, Humazi juga terkuras habis. Setelah seharian di menara penekan setan, keduanya muncul dengan penuh energi dan pulih sepenuhnya. Ketika Lan Lianhua melihat Chen Ping, dia tercengang. Namun, Mo Qingyun tidak terkejut. Karena pernah berada di menara penekan iblis milik Chen Ping, dia tahu kekuatannya. "Teman Chen, kamu pulih sepenuhnya hanya dalam 1 hari? Luar biasa." Mata Lan Lianhua penuh dengan ketidakpercayaan. Chen Ping hanya tersenyum tipis dan bertanya, "Nona misterius, bolehkah saya bertanya, dari mana pulau terapung benua Changsuan berasal?" Lan Lianhua menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu. Ketika saya mengambil alih benua Changsuan, pulau terapung itu sudah ada di sana. Pulau ini sudah ada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang ingat berapa lama. Apakah sahabat Chen menyukai lingkungan pulau terapung? Kau bisa tinggal di sana selama yang kau mau. Kau adalah dermawan benua Changsuan, dan tidak ada yang akan keberatan jika kau tinggal di sana selamanya." Tidak, aku hanya penasaran, tidak berencana untuk tinggal di sana." Chen Ping melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Dia hanya ingin menyelidiki pulau terapung itu. Jika itu benar-benar peninggalan peradaban kuno, itu bisa menjadi keberuntungan. Namun, benua Changsuan tampaknya tidak tahu bahwa pulau itu adalah sebuah peninggalan. Untuk saat ini, kecurigaan Chen Ping yang didukung oleh pernyataan Raja Iblis Awan Merah perlu menyelidiki lebih lanjut untuk memastikannya. Pada saat itu, seorang kultivator bergegas datang dan berkata kepada Lan Lianhua, "Nona misterius, Huo Jingjing menolak makan. Dia akan melakukan mogok makan." Terima kasih masih menyimak Channel Chen Ping Mania. Dia seorang kultivator, puasa tidak akan membunuhnya. Abaikan saja dia, kata Lan Lianhua. Para kultivator tidak perlu makan, jadi puasa tidak akan menyebabkan kematian. Namun Chen Ping menyela, "Aku menyegel meridiannya. Dia tidak berbeda dengan manusia biasa sekarang. Jika dia tidak makan, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk kelaparan. Aku akan pergi melihat apa yang sedang dia lakukan." Chen Ping memutuskan untuk memeriksa Huo Jingjing dan mencari tahu niatnya. "Chen Ping, kenapa aku tidak pergi saja? Aku akan memberinya sedikit susu kedelai spesialku." Humazi terkekeh. Chen Ping melotot tajam pada Humazi lalu berbalik untuk pergi. Huo Jingjing adalah putri Huo Zhao, dan Chen Ping masih membutuhkannya untuk mengawasi Huo Zhao. Saat Chen Ping memiliki kekuatan yang cukup untuk melenyapkan aula ke-8 dengan lambaian tangannya, Huo Jingjing tidak akan berguna lagi. Sesampainya di ruang bawah tanah, setelah melewati berlapis-lapis susunan, Chen Ping akhirnya melihat Huo Jingjing. Dia masih mengenakan pakaian ketat, tetapi rambutnya acak-acakan dan dia tampak sangat kuyu. Ketika dia melihat Chen Ping, matanya menyala-nyala karena marah. Jika dia tidak menangkapnya dan menyegel meridiannya, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini. "Bebaskan aku atau bunuh aku."
Tapi aku sarankan kau bunuh saja aku, karena begitu aku bebas, aku akan melakukan apa saja untuk membunuhmu." Huo Jingjing melotot ke arah Chen Ping, mendidih. "Bahkan jika aku membiarkanmu pergi, kau tidak sebanding denganku. Ayahmu telah dikalahkan olehku. Apa yang membuatmu berpikir kau dapat membunuhku?" Chen Ping tersenyum tipis. Huo Jingjing terdiam, menyadari bahwa dia mengatakan kebenaran. "Karena aku tidak bisa membunuhmu, aku akan membuat diriku kelaparan. Sebagai anggota klan dewa, aku bisa mati, tetapi aku tidak akan pernah tahan di penjara olehmu." Wajah Huo Jingjing tegas. "Kalian orang-orang klan dewa suka menipu diri sendiri. Kalian hanya manusia, tetapi kalian bersikap superior, bersikeras bahwa kalian adalah semacam klan dewa. Tidakkah kamu merasa itu menggelikan?" Mata Chen Ping dipenuhi dengan kebencian terhadap klan dewa. "Beraninya kau menghujat klan dewa? Kau pantas mati." Huo Jingjing meledak dalam kemarahan. "Bagaimana kau bisa membandingkan manusia kotor dengan klan dewa kita? Kami 1.000, tidak, 10.000 kali lebih mulia daripada manusia. PFFT, 10.000 kali lebih mulia? Seberapa tidak tahu malunya dirimu? Jika seorang pria manusia dan wanita klan dewa memiliki anak, apakah anak itu akan menjadi mulia?" Chen Ping meludah. Seakan-akan wanita klan dewa kita akan punya anak dengan pria manusia rendahan. Teruslah bermimpi." Huo Jingjing mencibir. "Baiklah, kalau begitu hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan seorang pria rendahan." Dengan itu, Chen Ping menerjangnya. "Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, dasar bajingan, dasar binatang!" Huo Jingjing panik, berjuang mati-matian. Tetapi bagaimana dia bisa menahan kegilaan Chen Ping? Selama sehari semalam Huo Jingjing disiksa sampai dia benar-benar hancur. Chen Ping berdiri, menatap Huo Jingjing yang tidak bergerak dengan senyum dingin. "Masih begitu tinggi dan perkasa? Bukankah kamu juga berteriak? Apa bedanya denganmu?" Huo Jingjing tidak berkata apa-apa, benar-benar linglung. Meninggalkan ruang bawah tanah, Chen Ping bertemu Hu Mazi yang menunggunya. "Tuan Hu, apa yang Anda lakukan di sini?" Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. "Chen Ping, kau keterlaluan. Aku sudah berdiri di sini sehari semalam, mendengarkan wanita itu menjerit sehari semalam. Kamu bahkan tidak mengajakku ikut bersenang-senang. Aku kesal," Hu Mazi berkata sambil berpura-pura marah. "Tuan Hu, bukankah Anda sudah punya 2 wanita? Di usia Anda, jangan melakukan hal yang tidak bisa Anda lakukan." Chen Ping menepuk bahu Hu Mazi. "Dasar berandal, muda bukan berarti bisa habis-habisan. Tapi staminamu mengagumkan. Bisakah kau mengajariku 1 atau 2 trik?" Hu Mazi menyeringai. "Mungkin saat aku punya waktu. Aku punya hal lain yang harus kulakukan." Dengan itu, Chen Ping berbalik dan pergi. Bersambung.